dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saudara yang dikasihi Tuhan, judul dari ayat ini bicara tentang kasih. Tulisannya hanya 4 huruf, kasih. Dan paling enak mendengar kata kasih dan paling sulit untuk mempraktekannya. Betul nggak? Kasih itu bila pipi kananmu ditampar, berikan juga pipi kirimu. Ayo. Kalau Butari ditampar pipi kanannya, harus juga bersedia memberikan pipi kiri. Bisa kan, Bu? Bisa ya? Pasti bisa. Butari dilawan. Ini gak gampang, itu kasih. Saudara mengasihi orang yang baik kepada kita, itu sangat gampang. Tapi mengasihi orang yang membuat kita kesel, membuat kita marah, membuat kita kecewa, itu butuh sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, bukan hadapan manusia. Manusia itu berubah-ubah. Hari ini bisa kita baik, besok menurut dia kita jahat. Tergantung persepsi. Saya ini baik, mungkin di mata ya mungkin Utuni, Pak Petrus itu baik loh. Tapi di mata Bu Elis, apaan Pak Petrus itu, lihat wajahnya aja kita takut. Ini kan persepsi. Maka dari itu yang kita bicarakan hari ini, bicara kasih kepada Allah. Dan bukti kita mengasihi Allah, kita juga mampu orang yang mengasihi manusia yang kelihatan ini. Nah, saya bacakan mulai ayat pertama dulu. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia, ini orang pintar, dan bahasa malaikat, ini orang yang suka berbahasa roh ini, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Wow. Itu pun yang pertama. Anda boleh pintar, Anda boleh berbahasa roh sekencang-kencangnya, seperti saya berbahasa roh di depan. Anda bisa berbicara kepada malaikat. Tapi saudara, ini orang-orang yang punya karunia yang hebat, orang-orang rohani. Tapi ayat ini menuliskan, kalau kamu tidak punya kasih, kamu seperti gong yang berkumandang dan gemerincing. Jadi tong itu, saudara, mungkin Anda pernah punya jeringin yang gede, buka tutupnya, angin lewat dia bunyi, ya kan? Ini kan itu orang-orang yang seperti itu diumpamakannya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini bagi kami hamba-hamba Tuhan, saya khususnya sebagai seorang pendeta yang sudah melakukan mukjizat, yang sakit bisa sembuh, yang minta mati juga saya doakan mati. Iya, ada karunia yang Tuhan berikan. Tapi kalau saya tidak punya kasih, saya tidak berguna, meskipun hidup saya sudah abdikan kepada Tuhan. Ya, jangan heran, wah dia kan orangnya aktif di gereja, tapi kok aku begitu nasibnya ya? Betul enggak? Pernah lihat kayak gitu kan? Aktif di gereja, luar biasa. Baru masuk gereja berbahasa roh, bikin dapat saudara, orang kaget semuanya. Tapi saudara,
kalau tidak memiliki kasih, orang ini sama sekali tidak berguna. Saya ini gak berguna. Meskipun saya ambil waktu, saya doakan satu persatu di jemaat, dari yang baik-baik sampai sedikit nakal, sampai sedikit nempel, sampai nakal bener, saya doa satu persatu. Meskipun saya doakan siang dan malam, tapi kalau saya tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nanti kita lihat selanjutnya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, nah ini orang murah hati ini, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya. Memang kebaikan itu harus diketahui semua orang. Alkitab mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tapi kalau tidak dilandasi dengan kasih, tidak ada faedahnya. Sehingga apa? Kita kenal namanya istilah utang, utang budi, ya kan? Betul nggak? Nah, ini nggak gampang. Saudara, ketika Anda mau melakukan sesuatu dengan kasih, mau orang ini ngerti utang budi atau tidak, gak urusan. Bisa Anda perhatikan ini. Saya masih bergumul mengenai hal ini, saya bergumul, jujur saya bergumul. Meskipun saya lawan daging saya, tapi dalam hati saya bergejolak. Meskipun saya nggak ngomong sama orang, tapi kadang sama punya orang yang udah begini-begini. Ya, artinya saya juga masih bergumul dengan diri saya. Jadi kalau kita benar-benar melakukan sesuatu dengan kasih, jangan mengharapkan balas. Gak usah lagi ngomong-ngomong, Pak tahu gak, kacang lupa kulitnya. Tahu tempe juga begitu, bos. Nah ini butuh hati yang besar, jiwa yang besar. Dan itu butuh kedewasaan. Nah dalam hal ini saya masih bergumul. Mungkin Bapak Ibu semua sudah lolos dalam hal ini. Dari wajah-wajahnya sih lolos. Amin. Lolos semua sih dari wajah-wajahnya. Ini orang-orang yang penuh kasih. Khususnya saya masih berkumpul untuk itu. Masih saya lawan keinginan itu. Ya enggak ya. Kadang-kadang mulai diingatin saya juga. Udah dong, ayo kuat. Tapi juga kesel juga, ingatin terus, kuat ya. Nah artinya saya masih belum menang dalam hal ini. Ya. Kecuali jemaat GBI Kemadau itu udah hebat-hebat, top. Amin. Nah gitu, karena udah dewasa semua. Ini cukup saya aja nih masih bergumul. Ya. Apa itu kasih? Kasih itu sabar. Waduh. Kasih itu apa sah? Sabar. Berapa lama kita harus sabar? Yang jawab kita sendiri. Kasih itu murah hati. Murah hatinya apa ini? Apa istilahnya? Bahasa sederhananya apa? Apa ini? Murah hatinya apa? Hah? Suka memberi. Hah? Dermawan. Ya. Tidak cemburu.
Ada yang suka cemburu gak di sini? Hampir semua cemburu, cuma cemburunya itu dalam level tertentu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi kita ini boleh kaya, boleh berhasil, boleh pintar, tapi bukan untuk disombongkan, tapi untuk jadi berkah. Ya. Saya punya pengalaman dengan orang-orang yang dulunya susah, ya. Yang makan aja susah, bahkan datang ke gereja aja susahnya bukan main. Giliran mulai diberkati, jangan, sorry ya, gak cukup hanya doa, kalau gak kerja keras saya. Nah, inilah kriteria orang yang sombong. Jelas-jelas Alkitab mengatakan berkat Tuhan menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Ya memang kita harus kerja keras. Sampai hari ini saya kerja, tetapi kerja keras kita bukanlah kunci membuat kita berhasil, tapi penyertaan Tuhan itulah. Amin. Ada yang mengatakan juga, Pak, ada orang yang gak kenal Tuhan berhasil. Iya, berhasil, tapi berhasilnya bagaimana? Saya itu sudah melayani dari gembel sampai tingkat direktur, sampai tingkat CEO. Sampai saya malu datang ke rumah seseorang itu, saya nabrak kaca. Bersih, benar-benar bersih. Emang benar, saya pikir jalan biasa. Push. Sampai saya malu. Benar, saya malu. Karena rumah-rumah orang-orang kaya ini kan pakai otomatis semua kan? Dan bersih kacanya semua, seperti gak ada. Nah, saya datang dengan polosnya ke rumahnya. Cing, puk. Saya, aduh, lumayan juga ini sakit. Ya, sampai teman saya menertawain. Teman saya tahu kenapa dia sering ke situ. Saya kan nggak tahu. Kaya. Saya kagum lah kayaknya. Tapi Anda tahu, dia kaya, tapi makannya cuma kentang. Cuma kentang makannya. Bener ini kaya. Semua lengkap. Kami makan di meja, saudara. Gak seperti saya makan di rumahnya Bu Elizabeth. Gak seperti saya makan di rumahnya Bu Tuni. Diambil dari dapur, siapin. Gak tekan, muncul makan. Nanti sesekali ikut saya deh, kalau saya diundang. Tinggal tekan, mau makan apa? Ayam goreng. B2. Udah ada gambarnya, tekan semua. Saya ke kamar mandinya, saudara. Wow. Ada tempat tidurnya, ada mejanya, ada kursinya, ada AC-nya. Saya bilang ini bukan kamar mandi, ini kamar tidur ini kayaknya. Ada ruang dandannya, ada WC-nya, kamar mandi berpisah. Saya bilang, wow, oh, luar biasa. Tapi yang punya hanya makan kentang, bibirnya sudah begini. Ini benar, saya nggak lebih. Sampai saya nggak ngerti ngomong apa. Oh. Bisa dia berhasil, tapi tidak bisa menikmati. Alkitab mengatakan ada kuasa. Seseorang diberi kuasa untuk memiliki, tidak punya kuasa untuk menikmatinya. Tapi orang yang berjalan bersama Tuhan bukannya kuasa untuk memiliki, tapi kuasa juga untuk menikmatinya. Belum selesai, istrinya masih muda, cantik, memang cantik. Saya nggak berlebihan. Terlepas mau dioplas, mau dioplis, nggak ngerti saya. Pokoknya cantik.
Saudara, Anda tahu istrinya punya segalanya dari suaminya. Suaminya kaya, gak bisa menikmati. Punya istri, punya gandengan perondong. Dan begitu jahatnya sampai dibawa ke rumah itu si perondongnya. Makanya jangan iri dengan orang kaya. Masalahnya juga banyak, utangnya juga banyak. Di dalam dunia bisnis ini aset. Ini aset ya. Tinggi aset segini. Motorola oke lah. Ini aset. Aset. Artinya lebih tinggi dari mimbar ini kan? Ini utang. Ya kan? Artinya asetnya tinggi, utangnya juga lumayan tak? Nah, kemudian kalau terjadi demonstrasi di Indonesia, terjadi bencana, otomatis terjadi inflasi. Berarti dolar naik kan? Nah, ini utangnya naik, bisa segini utangnya, asetnya tetap segini. Nah, makanya ketika ada bencana, ada apa itu demo, nah yang paling stres itu orang-orang yang kaya. Saya coba belajar dunia ekonomi, walaupun saya ahli ekonomi, tapi saya ngerti sedikit. Karena sedikit-sedikit dulu saya pernah bermain di bidang saham. Sedikit, gak banyak. Karena udah banyak lupa sekarang ini, udah lama. Kita tahu. Belum selesai itu saudara, anak yang satu ada di Australia. Menurut cerita ini cum laude. Tapi apa yang terjadi saudara? Anaknya lemah gemulai. Dan waktu itu kita diundang supaya apa? Supaya anak ini kembali tidak lemah gemulai lagi, kembali pada jati dirinya. Itu saudara. Jadi kalau bicara orang yang kaya itu masalahnya juga banyak. Jadi kasih itu sabar. Sabar. Ingat ya, kasih itu sabar, tapi bukan berarti kompromi. Setuju? Kasih itu perlu ketegasan. Ketika Tuhan Yesus melihat penyimpangan di bait Allah, dijadikan tempat penjualan, apa yang terjadi? Tuhan balikkan semua meja, perdagangan merpati, kambing-kambing, domba, lembu sapi dilepaskan dari kandang dan dia cambuk semua itu orang. Jadi bicara kasih bukan berarti kompromi, itu salah. Ketegasan perlu, kedisiplinan itu perlu juga. Nah, kalau Anda tahu gembala pembina kita, memang di depan umum dia gak galak. Tapi kalau kita dikumpulkan para gembala semua, dimarahin habis-habisan semua. Ya. Itu luar biasa. Bahkan selevel pendeta, gembala seperti saya, diberhentikan jangan khotbah dulu. Apakah yang bersangkutan punya kasih? Saya percaya, saya yakin itu dia punya kasih. Supaya apa? Orang ini juga ya, jangan mentang-mentang seorang pendeta seenaknya, tidak. Ada disiplinnya. Jadi kalau saya di sini mengasih tahu saudara, menegur yang salah, saya terlebih dahulu harus bisa ditegur. Amin. Gak seenaknya. Makanya di gereja ini, meskipun kita gereja otonom, saya tetap berada di bawah pembinaan pengembangan. Supaya apa? Itu kata kunci bagaimana saya mengajarkan seseorang untuk rendah hati, untuk mau dibina. Itu teladan, itu gak kelihatan, tapi itu contoh. Nah kemudian saudara kasih Tuhan, tidak sombong tadi, jelas. Jadi apapun yang kita peroleh, apapun yang kita miliki, jangan pernah sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Nah
Sebetulnya kita tahu kok tindakan gak sopan itu. Betul gak? Ayo, kita punya akal yang sehat. Kamu tahu gak kata-kata gak sopan? Tahu kan? Tapi anehnya kita lakukan kan? Nah, saya ini gembala. Bu Elizabeth ini jemaat sini, tapi lebih tua dari saya. Ada pantas gak saya misalnya? Abed, coba. Menurut Anda sopan nggak? Nah, kita di Jakarta ini udah kacau balau. Kadang-kadang anak SD panggil kita lu gue. Betul nggak? Di kota Jakarta kan gitu kan? Baru anak SD manggil kita, lo di mana? Lo kemana? Ini orang, ini kalau dulu, ini penting. Saya kalau WA seseorang, saudara, saya baca berulang-ulang, pantas nggak saya tidak seperti ini? Sama Bu Elis, sama Bu Elizabeth, sama Bu Tari, sama Bu Tuni. Saya tahu kok mana lebih tua dari saya, yang sepantasnya. Tapi juga di sisi lain, saya juga nggak pernah segan mengasih tahu kalau salah. Dan juga saya terbuka untuk koreksi. Kalau koreksinya benar, kalau nggak benar ya kita terima. Kalau nggak benar kita luruskan. Jadi nggak ada yang paling istimewa di antara kita. Tapi kesopanan kita harus junjung tinggi. Amin. Berapa banyak hubungan pertemanan karena nggak sopan. Hubungan bos dengan anak buah. Banyak orang stuck dalam jabatannya karena ketidaksopanan. Kalau Anda pernah kerja di dunia sekuler dalam level tertentu, maka ada 3 hal yang diuji. Yang pertama, kemampuan intelektual. Karena kalau orang pintar itu kan harus pintar mengelola. Kalau pemimpin ngomong, dia tangkap, ya terjemahkan. Ini harus dikerjakan. Itu biasanya ke level manajer ya. Lalu kemampuan selanjutnya, dites kemampuan EQ, kemampuan emosional, bersosialisasi dengan orang, menerima kelebihan dan kekurangan orang. Nah itu dia. Dan yang terakhir, kemampuan yang disebut SQ atau kemampuan spiritual. Orang boleh pintar, tapi kalau kurang attitude juga nggak bisa dipakai. Ya. Orang ini nanti bisa menjadi koruptor di perusahaannya. Ya. Dan kalau dia punya kemampuan yang bagus, ya secara intelektual yang bagus, secara EQ-nya bagus, tapi kurang secara spiritual, orang ini nanti diberikan kepercayaan, nanti dia akan sombong. Seperti saya ceritakan tadi, wah, ini kalau bukan kerja keras saya, mana mungkin? Kita juga tahu orang harus kerja keras, tahu. Ya. Tapi kalau orang yang memiliki kemampuan spiritual yang baik, dia mengatakan semua karena anugerah Tuhan. Dan tidak menggampang menuding orang, tidak mudah menyalahkan keadaan, tidak mudah menyalahkan orang lain. Dulu waktu saya kerja, saudara, saya kan staf biasa, saya kan punya jabatan, saya kerjakan semua. Dan salah satu yang saya pegang teguh waktu itu, nasihat ibu angkat saya. Ibu saya kan besar di keluarga Batak. Saya memang asli Nias, dilahirkan dari keluarga Nias, tapi saya dibesarkan keluarga Batak sampai saya menikah dengan Bu Lesti. Nah ini ketahui sendiri kalau orang Batak di sana, itu kalau mama angkat saya marah, selalu dia ngomong, makanya pakai otak, jangan taruh di dengkulnya, taruh di kepala. Wih, musuh hati. Orang Batak kalau ngomong di sana begitu. Nah di situ saya diajari bangun jam berapa, mandi jam berapa, makan jam berapa, belajar jam berapa. Wih, sadis dong.
Waktu itu sakit hati itu saya salah semuanya. Itu kita udah bangun jam 4 pagi, udah mulai merepet itu. Dan bukan hanya saya, anak-anaknya juga. Semua kena semprot semua anak-anaknya. Gak berani kita bantah. Nah itu, saudara kasih Tuhan. Selalu di waktu saya berangkat ke Jakarta, dia berikan pesan satu hal. Dimanapun kau bekerja atau melayani, jangan suka berbantah, kerjakan apa yang kau bisa kerjakan. Gak usah mencari perhatian pemimpinmu atau sesamamu, kerjakan saja. Tuhan yang tahu. Mama selalu berdoa buat kamu, pasti kamu berhasil. Setelah, ini bukan ibu kandung saya, tapi ketika beliau beri nasihat, saya pegang teguh. Saya berangkat ke Jakarta. Saya naik kapal waktu itu. Saya jalan ke Jakarta. Saya staf biasa, gak punya jabatan. Kerja. Pokoknya kerjaan saya beres, saya bantu pekerjaan yang lain. Itu bertahun-tahun. Nah mungkin teman-teman pimpinan melihat kan, kayaknya Petrus ini perlu. Nah, disitulah dalam waktu 1 tahun saya bisa lompat 3 level. Begitu lompat ke 3 level, nah jadi masalah. Petrus ini pasti penjilat. Kemampuannya apa sih? Apa sih dia tahu? Kan bukan maunya saya. Betul enggak? Nah, begitu saya nangkal itu ujian lagi bagi saya. Bagaimana merangkul orang yang baik kepada saya dan merangkul juga orang yang gak suka dengan saya. Ketika saya naik ke level itu, saya menentukan nasib orang. Saya menentukan jadwal seseorang. Saya menentukan berapa kira-kira uang makannya harus naik. Kalau nggak saya tanda tangannya, nggak jadi itu barang. Ya kan? Nah saudara, nasihat dari ibu angkat saya ini, saya pegang teguh, mengasihi. Baik orang yang saya sukai maupun yang tidak saya sukai, saya perlakukan mereka dengan cara yang sama, sesuai dengan kinerja. Setelah sudah berhenti kerja dari situ udah puluhan tahun, Anda tahu nggak? Orang yang nggak suka kepada saya itu kadang-kadang saya dikirim saya berkat, dikirim saya berkat sampai hari ini. Waktu yang lalu sampai dia minta tolong ke saya, Pak, bisa nggak jualin saya barang ini, barang kuno? Boleh, cuma nampilin doang kok, apa susahnya? Laku juga. Dia diberkati, saya juga diberkati. Ini masalahnya, kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak maksimal di mana bekerja? Itu tuh seperti ini. Menjaga hubungan itu susah, mencari pertemanan gampang, menjaga itu yang susah. Saya jujur sampai hari ini saya masih bergumul untuk itu, menerima kelebihan dan kekurangan orang. Bergumul betul. Karena saya pendeta aja, saya paksa diri menerima. Sebetulnya juga ada jalan di sini. Ya. Itu perlu menjaga. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, ya, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, jadi semaunya aja. Pokoknya segala sesuatunya harus menguntungkan bagi dia. Gak peduli orang lain, saudara, teman, kalau gak menguntungkan. Nah, gini, dalam dunia politik tidak ada teman abadi maupun juga musuh yang abadi. Yang ada hanya kepentingan. Nah, ini sering terjadi dalam hubungan saudara. Betul enggak? Yang satu dia baikin, satu dipanas sedikit. Kalau ini agak panas, sama-sama panas, dia dapat untung. Haleluya, saya dapat bagian dari sini, saya dapat bagian dari sini. Nah, ini ada
ada yang kayak gitu-gitu. Gak ada orang lain berantem, yang penting saya untung. Sampai dia rubah namanya jadi untung. Nah ini ada ini. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, tapi membuat orang lain berantem. Ini gak beres. Dia menjelekkan orang supaya dapat untung. Nah contoh begini. Ini kan dua-duanya kan teman saya misalnya, Tuni sama Pak Kohendi, kan sama baik ya. Nah di antara kami ya ada Pak Hotel di belakang. Saya tidak mau betul. Betul nih. Petrus itu tahu nggak sih? Ibu diomongin terus. Rambutnya udah ganti terus, kadang panjang kadang pendek. Rambut palsu katanya. Ya. Terus dia pergi lagi ke Pak apa namanya? Kohendi. Parah. Katanya Anda dagang, katanya nggak beres loh katanya. Nggak beres kata Pak Petrus itu. Percuma aja di pendeta. Habis semua baru datang ke saya lagi. Pak Hotel ngomong, agak beres. Hati-hati loh sama Mutuni sama Pak Kohendi. Kemarin ngobrol-ngobrol sama saya, katanya Pak Petrus itu berbahaya. Ular berkepala dua. Ya kan? Akhirnya kan mulai panas hubungan kami. Tapi saya, Kohendi, Mutuni, sangat baik sama Pak Hotla. Pak Hotla senang, haleluya, lumayan ini. Di dunia kerja sering terjadi seperti ini, betul enggak? Ini kenyataan. Di gereja juga sampai seperti itu. Di antara hubungan saudara juga jangan ada yang demikian. Amin. Amin. Ada domba orang demi ketenangannya supaya disenangi. Itu gak benar. Suatu waktu nanti kamu itu menggali lubang, kamu malah jatuh sendiri. Itu lubang untuk kamu buat kamu jatuh sendiri. Karena kebohongan tidak akan pernah bisa ditutupi selama-lamanya. Ya, kemudian ia tidak pemarah. Nah ini, siapa yang suka marah-marah di sini? Tukang marah. Pagi marah, setengah jam kemudian marah, 2 jam kemudian marah. Pokoknya marah terus. Di jalanan juga marah. Marah itu boleh ya. Marah-marah ya gak bohong. Kalau tukang marah-marah itu namanya sedikit ada kelewatan. Bahasa psikologinya mungkin sedikit ada kelainan. Apa yang tukang marah-marah? Puji Tuhan aja gak ada tukang marah-marah. Marah boleh. Itu artinya kamu punya perasaan. Kalau gak pernah marah, justru perasaanmu dipertanyakan. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Gak pendendam. Ingat ya, orang yang kepahitan gak pernah bisa maksimal dalam hidup. Percaya sama saya. Percaya. Kenapa? Nanti dia curiga terus sama orang. Gampang kecewa sama orang, kecewa, sehingga di matanya gak ada yang baik. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ya mungkin kadang-kadang kita manusia silaf karena lagi emosi, kurang berpikir sehat. Tapi setelah itu coba renungkan, kayaknya saya salah ini. Harus saya sadari. Ia tidak menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau istilah saya begini, masalah besar kita kecilin, masalah yang kecil kita hilangkan. Supaya apa? Kita bisa maju bersama. Seperti orang yang main bola. Namanya main bola itu tidak ada yang sempurna. Tapi saudara, ketika kita satu tim,
Tujuan kita satu, bagaimana bola ini kita masukkan ke gol. Tujuan itu lebih penting dari perbedaan. Ya. Jadi itulah bisa dikatakan tadi tentang kasih. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna ini akan lenyap. Jadi kita ini belum sempurna. Kemarin ketika kami doa pengerja di SICC, dia begini. Murid Tuhan Yesus ada dua yang punya masalah khusus dengan Tuhan Yesus. Yang pertama bernama Yudas, yang kedua bernama Petrus. Nah, Yudas memang dia punya karakter yang rusak. Segala sesuatu duit, dia itu suka mencuri uangnya Tuhan Yesus. Ya. Petrus juga orang yang sangat emosional dan sangat responsif. Nah, waktu mereka perjamuan kudus, nanti kita adakan perjamuan kudus ini. Paskah, Jumat malam itu mereka perjamuan kudus. Kamis pagi malam maksudnya. Tuhan katakan, malam ini imammu tergoncang karena aku, seperti domba yang gembangan dipikul. Wah, Petrus dengan semangat, ingat ya, namanya Simon Petrus, ini Petrusia, nggak sama, beda. Ya, jadi jangan salah memahami. Petrus langsung ngomong, Tuhan, biar mereka tergoncang, mereka ini. Sama sekali aku tidak. Bahkan aku siap masuk penjara demi Tuhan. Tuhan hanya ngomong, Petrus, dengar baik-baik ya. Sebelum ayam berkokok 3 kali kamu telah menyangkal aku. Oh tidak mungkin. Lalu kemudian dia juga ngomong, salah satu di antara kamu akan menyerahkan aku. Tapi celakalah dia, karena dia anak manusia diserahkan. Lebih baik dia jangan dilahirkan sebetulnya. Saudara, pada waktu itu Yudas menjual Yesus dengan 30 keping emas, perak, uang. Ya, menjual. Lalu kemudian saudara, tentara ikut dia. Dia menyalami Tuhan, sudah mencium pipi kanan dan pipi kiri. Tuhan tahu apakah mencium anak manusia Yudas dengan menyerahkan ini. Yesus tangkap. Dan pada waktu itu saudara, Petrus membuktikan, oh saya sudah berjanji dong. Dia potong telinga hamba imam besar yang bernama Malkus. Tapi luar biasanya saudara, Tuhan ambil lagi telinganya, dia tempelkan kembali. Orang melihat, wow, luar biasa. Tapi dasar iblis, walaupun dia melihat mukjizat, tidak peduli. Hanya ikut di belakang, murid yang lain kabur semua, ikut. Tapi kondisi ya, mendesak Petrus sampai dia menyangkal Tuhan. Sampai ke lama bait Allah, kamu kan orang India, pasti kamu juga bagian dari dia. Oh enggak, saya gak kenal dia kok, kamu itu bercanda aja sih. Pergi lagi, orang lihat, oh iya pasti orang ini wajah mereka mirip. Karena waktu itu yang bisa membedakan wajah Tuhan Yesus dengan murid itu hanya seorang murid ya. Makanya Yudas yang berkhianat, dia bisa bocorkan ini Yesus, ini murid-murid lain. Tapi orang luar melihat mereka, oh mirip semua, gak ada beda. Lalu kemudian saudara, pindah lagi dia, pergi keluar. Orang mengatakan, udah benar ini, udah pasti, dari bahasanya aja sama, dari wajahnya sama, pokoknya sama. Pasti kamu bagian dari Yesus itu. Oh sampai dia bersumpah, swear, saya gak kenal dia. Ayam berkokok, baru dia sadar.
Saudara, dua-duanya mereka itu menyadari salah. Betul enggak? Yudas kan menyadari kan ketika dia tahu Yesus dijatuhkan hukuman mati dan dia menyesal. Petrus juga menyesal dan menangis. Tapi Petrus bertobat. Tapi Yudas tidak bertobat, dia memilih untuk bunuh diri. Nah, saudara, saya kasih tahu, orang Kristen yang kenal Tuhan, dia bisa jatuh, tapi tidak murtad. Amin. Yudas murtad, Petrus tidak murtad. Jadi orang Kristen bisa jatuh, tapi tidak murtad. Kata murtad tidak dikuasai oleh dosa. Karena upah dosa adalah maut. Sehingga Yudas memutuskan untuk bunuh diri. Dia gantung diri, jatuh, akhirnya apa? Pecah perutnya. Itu bedanya. Jadi orang Kristen bukan berarti tidak pernah salah. Tapi orang Kristen itu ketika dia salah, dia bertobat, mau diingatkan, mau ditegur. Sehingga ketika Yesus bangkit sampai 3 kali, minggu lalu saya khotbahkan 3 kali Tuhan, Simon anak Yohanes, apa kau mengasihi aku? Ya Tuhan, kau tahu saya mengasihi. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini semuanya? Iya, engkau tahu. Sampai 3 kali, dan ketiga kalinya Petrus pun menangis. Dan ketika dia sudah bertobat, apa yang terjadi? Dia ditangkap ketika sudah tua. Lalu dia disalibkan sebagai hukum Romawi pada waktu itu. Dia ngomong, saya tidak layak disalibkan dengan kepala di atas. Ya, Petrus itu mati di Roma. Kepala saya yang dibawa, kaki di atas. Dan api dinyalakan dari bawah. Sampai akhir hidupnya, mengembuskan nafas terakhir, Petrus tidak menyangka Yesus. Dia setia sampai kesudahan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Saudara, kita bisa setia gak sampai akhir? Kita gak ada yang sempurna, tapi justru dalam ketidaksempurnaan kita ini, kita harus memperbaiki diri kita dari hari ke hari. Amin. Lalu kemudian saudara, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal yang tidak sempurna, tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi yang tidak sempurna itu kalau masih memiliki sifat kekanak-kanakan. Kasih tahu kanak ini, jaga kanak-kanakannya. Ayo kasih tahu kanan kirinya, jaga kanak-kanakannya. Menjadi anak-anak itu bagus. Menjadi kekanak-kanakan itu yang tidak bagus. Kekanak-kanakan itu pertama identik dengan ngambek. Udah tua tukang ngambek. Ya. Orang Israel seharusnya mereka hanya 33 hari mereka sampai ke tanah Kanaan, tapi karena persumutan, karena tukang ngambek, akhirnya menjadi 40 tahun. Bayangkan, tidak ada air, tidak ada makanan, mereka menangis kepada Musa. Kalau masih si Joyce yang nangis, ya, si Cherlyn, siapa sebenarnya pada Rahel menangis, masih wajar, saya maklum. Dia udah pada tua-tua. Coba kalau Bu Elis nangis, Mami terus saya makan lapar. Ini sakit mental ini. Apa yang terjadi?
Mereka mati di padang gurun tanpa dikuburkan, dimakan oleh burung di udara dan ular beludak. Ini kekanak-kanakan itu bahaya. Ini katakan itu yang gak sempurna. Tinggalkan si kekanak-kanakan. Belajar dewasa ya. Udah kumisan, sudah mak-mak, masa itu kan ngambek. Aduh, saya gak sampai hati deh kalau misalnya Kohedik ngambek sama saya. Pak, saya gak dapat makan, Pak. Waduh, kalah sama si Joen. Dan ini terjadi orang Israel gara-gara makanan mereka marah kepada Musa. Apa nggak ada kuburan di Mesir, Musa? Padahal tiap pagi Tuhan turunkan makan dari surga. Mereka nggak perlu masak. Tuhan buka, Tuhan bikin air di padang gurun dari bukit batu. Itu juga masih belum sadar. Nah, ini yang disebutkan tidak dewasa. Ini yang sifat kekanak-kanakan. Terakhir ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Karena begini, iman itu, ini kan iman, ini pengharapan, ini kasih. Nah, iman dan pengharapan dan kasih ini, iman dan pengharapan ini yang mengantarkan, ini yang memang membawa kita bisa masuk ke surga. Ketika itu dapat masuk surga, iman pengharapan gak perlu. Kenapa? Udah sampai surga, ya kan? Jadi iman pengharapan itu hanya sampai pintu kuburan, tapi kasih itu kekal adanya. Kenapa? Karena di surga itu hanya kasih. Kasihnya itu bukan seperti kasih agama lain, saudara. Kalau agama lain ada pesta seks di surga, kita nggak begitu ya. Laki-laki memiliki istri 72 bidadari. Iya. Tapi dalam iman Kristen bukan itu lagi. Kenapa? Kedagingan itu sudah tinggal di bumi. Karena di surga nggak ada lagi beranak cucu di sana. Karena manusia hidup seperti malaikat. Itu bedanya, terminologinya seperti itu. Kasih di sana itu bicara hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Ini disebut apa? Kekal. Tapi iman itu hanya sampai pintu kuburan, sampai kita menutup mata. Oleh karena itu hari ini, ayo kita belajar bersama-sama memiliki iman, belajar bersama-sama memiliki kasih, dan memiliki pengharapan. Jangan pesimis menjalani hidup ini. Amin.